Saya akan menelisiknya eksklusif. Ini saya belum pernah masuk ke dalam, saudara. Oh, ini juga isinya pahlawan-pahlawan semua ini. Sutomo dan Mogot, lalu Bung Karno, Bung Hatta. Ini ada Gajah Mada, Pangeran Diponegoro, Jenderal Besar Sudirman, Perdana Menteri ya, sempat Sultan Syahrir, Iya. Ibu Kartini, Sultan Hasanuddin, Cut Nyen, dan semuanya nih. Bahkan dari luar negeri pun ada ini. Quotation atau kutipan-kutipan yang kemudian diabadikan. Kekuatan tidak berasal dari kapasitas fisik, kekuatan berasal dari kemauan yang gigih. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling dahsyat yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Dan Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan pernah punah dari muka bumi ini. Oleh karena itu, Gerindra pasti mendukung demokrasi karena menempatkan Abraham Lincoln dengan kutipan yang luar biasa ini. Dari awal memang kita merasa bahwa kekuatan rakyat adalah segala-galanya. Maka pesan Pak Prabowo yang berulang-ulang ditekankan kepada kami semua adalah partai ini tidak boleh jauh-jauh dari rakyat. Karena tujuan utama partai ini berdiri adalah untuk rakyat. Maka ketika rakyat senang, bersama rakyat. Ketika rakyat susah, kita harus jadi temannya rakyat. Dengan rakyatlah kita bersandar. Itulah yang dengan rakyat kita bersandar. Ya. Jadi kesan gahar sangar Pak Prabowo, mantan Danjen Kopassus, pasukan elit ya. Lalu kemudian juga militer yang kemudian punya kesan sentralistik, otoriter, itu terpatahkan dengan apa yang kemudian ada di sini. Anda mengatakan itu? Sesungguhnya kami meyakini bahwa proses bernegara, proses berbangsa akhirnya adalah proses pengambilan keputusan politik. Keputusan politik dari seorang pemimpin tidak boleh salah, karena jika keputusan politik dari seorang pemimpin itu salah, maka korbannya adalah rakyat. Ketika Pak Prabowo melakukan penegasan dengan intonasi, dengan gerakan, misalnya Prabowo ingin menekankan bahwa betapa keputusan politik itu menjadi penting untuk menentukan nasib kita ke depan. Terkait juga dengan Pak Prabowo yang hendak menjadi capres. Terkait juga dengan banyaknya fitnah kepada Pak Prabowo. Banyak fitnah kepada Pak Prabowo? Ya, beliau kan... Kita akan geser ke sana, boleh? Oh, boleh. Pak Prabowo akan dipasang dengan orang-orang terbaik bangsa. Semuanya kita dukung, tapi kan masih panjang, masih lama. Prabowo Subianto, hampir 2 dekade berpolitik, kerap menempati posisi teratas survei. Dia 3 kali maju menjadi capres-cawapres. Namun, takdir belum menempatkannya pada kursi tertinggi pemimpin negeri. Cerah? Ada peluang, Pak. Ada peluang, Pak. Apa? Untuk dengan Caimin, Pak. Menurut kamu gimana? Aku ada peluang nggak? Belum selalu ada. Aku aja belum tentu. Terima kasih, Pak Prabowo. Walau mantan Komandan Jenderal Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat Kopassus ini berkelit, kader Partai Gerindra tampak mantap. Mereka kembali ingin memajukan Prabowo menjadi pemimpin nomor 1 Indonesia. Pertama, kami di Jawa Barat adalah merupakan lumbung suara Pak Prabowo Subianto pada Pilpres yang lalu. Kemudian juga Gerindra di Jawa Barat juga memenangkan dalam pileknya, dan insya Allah melihat struktur kami yang sudah tertata dengan baik, maka kemudian saya kira kita tidak punya pilihan lain untuk kembali meminta Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Proses pun dimulai. Dari pengurus daerah, masing-masing Dewan Pimpinan Daerah DPD mengusulkan kandidat calon presiden. Nama-nama ini lalu diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra. DPP akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah kandidat itu layak atau tidak menjadi capres. Sejauh ini, nama Prabowo Subianto hanya satu-satunya yang disebut, tak ada nama lain. Lalu kapan Gerindra akan mengumumkannya? Kita menunggu dulu mungkin dari tahun depan, di awal tahun 2022, insya Allah. Bagaimana respon pihak Prabowo?
Nah, adapun keinginan-keinginan masyarakat dengan berbagai macam deklarasi, ada yang menginginkan Prabowo Puan, ada yang menginginkan Prabowo Muhaimin, ada yang menginginkan Prabowo Jokowi. Buat kami semuanya yang diinginkan oleh masyarakat semua kami perhatikan, semuanya kami dengar dan semua kami catat sebagai sebuah harapan, tentu saja. Lantas bagaimana peluang Prabowo jika nyapres lagi? Siapa pula yang akan jadi wakilnya? Aiman mengupasnya. Dan ini semua ya, jati diri Partai Gerindra, sumpah kader Partai Gerindra. Ini mirip-mirip sumpah prajurit dan Sabta Marga. Ya, jadi begini Mas Aiman, dalam setiap acara resmi Partai Gerindra dan dalam setiap kantor perjuangan atau kantor sekretariat Gerindra di DPP, di DPD, di DPC, yang ditekan oleh Pak Prabowo adalah memasang gambar tokoh-tokoh pahlawan kita. Yang ingin kita sampaikan kepada kader kita adalah bahwa negara ini, kita semuanya bisa seperti ini karena jasa mereka. Yang harus kita ambil adalah contoh dari perjuangan mereka, semangat mereka. Maka kita semua adalah pejuang politik. Pejuang politik itu adalah satu upaya yang mendedikasikan seluruh pikiran, tenaga, dan kemampuan yang kita miliki untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemaslahatan bangsa dan negara melalui jalur politik. Jadi pertanyaan saya, jadi akan mendeklarasikan dalam waktu dekat, dan pertama kali, belum ada yang mendeklarasikan, Pak Prabowo akan mendeklarasikan pertama kali sebagai capres, karena daerah sudah mengangkat nama Pak Prabowo. Ya kalau dari internal kader Partai Gerindra, dari semua kalangan, saya hampir sudah keliling ke semua kalangan, semuanya ingin Pak Prabowo maju. Nggak ada nama lain? Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain, hanya Prabowo Subianto, tunggal Prabowo Subianto. Ya. Kalau Mas Aiman tanya, Pak Prabowo-nya mau nggak? Sesungguhnya Pak Prabowo itu kalau ditanya, pribadinya ingin ngaso. Pernah nanya, Pak Sekjen? Saya berapa kali nanya, pribadinya ingin ngaso. Boleh dialog imajiner pada waktu itu. Seperti apa, Kak? Saya bilang, saya kan kalau panggil beliau Mas ya. Iya. Mas, saya ini kalau ditanya, saya pengen ngaso, saya kan manusia biasa. Istirahat ya, Pak? Ini istirahat. Tapi apa yang terjadi, suasana kita menuntut beliau harus tetap tampil dalam kepemimpinan Republik. Itu yang Anda sampaikan? Itu yang saya sampaikan. Suasana itu juga yang ditangkap oleh beliau. Bahkan setelah kita masuk dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin seperti sekarang ini, Mas Aiman, kita merasa pembangunan jalan tol yang begitu panjang ribuan kilometer, begitu banyak pelabuhan, begitu banyak bandara, pusat-pusat industri, ini harus menjadi sebuah kekuatan kita untuk dilipat gandakan menjadi sumber-sumber kemakmuran rakyat. Dan jawaban Pak Prabowo ketika ada desakan dari bawah untuk Pak Prabowo menjadi capres Partai Gerindra, jawaban Pak Prabowo adalah? Ini yang sedang kita tunggu. Ini yang sedang kita tunggu. Belum dijawab oleh Pak Prabowo. Dia belum jawab, tapi saya setiap ke daerah, saya setiap ke kampung-kampung, saya setiap ketemu tokoh, saya setiap ketemu para ulama, para kiai, saya lapor kepada beliau, saya sampaikan salam hormat dari kiai ini, dari DPC ini, DPD ini, semuanya dia mengatakan. Beliau berharap Pak Prabowo sehat, panjang umur, bisa memimpin bangsa. Beliau berharap Pak Prabowo maju, dan berapa kali saya sampaikan kepada beliau, kadang beliau menitikan air mata. Sampai beliau mengatakan, saya belum berbuat apa-apa untuk mereka-mereka yang berharap banyak kepada diri saya. 3 kali pilpres, 1 cawapres, 2 capres. Kalau seandainya jadi, asumsi saya pasti juga capres, tidak mungkin cawapres. Yakin 2024 ini adalah waktunya Pak Prabowo untuk menang? Saya merasa inilah waktu yang tepat beliau menjadi presiden. Kenapa? Hitung, gradasinya naik terus. 2009 beliau wakil presiden. Ya. Dengan posisi Ibu Mega calon presiden menghadapi Pak SBY ketika itu. 2014 beliau calon presiden bersama Hatta Rajasa menghadapi Pak Jokowi. Posisi 2019 beliau lebih kuat dibanding 2014. Dari sisi? Dari sisi semuanya kan, dukungan apa segala macam. Angka pun. Ya segala macam kan. Kemudian saya merasa di 2019 posisi beliau sekarang ini dalam popularitas, elektabilitas masih cukup tinggi. Kemudian dengan modal sebagai Menteri Pertahanan, dengan kinerja terbaik, popularitas terbaik. Sehingga saya merasa itu semua menjadi modal utama kami. Yang terakhir tentu saja modal partai yang sangat solid, tambah kuat, dan kita punya pengalaman dari pemilu ke pemilu. Itu yang menyebabkan saya punya keyakinan 2024 beliau akan terpilih. Kalau Pak Prabowo mau nanti.
Kan belum dijawab. Tapi yakin pasti mau ya. Saya punya keyakinan beliau maju. Wakilnya siapa? Nah ini wakilnya, ya kami sangat berbahagia, berbangga dan berterima kasih begitu banyak orang-orang yang berharap untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo. Tunggu sebentar, artinya sudah banyak yang menghubungi Anda atau pihak Pak Prabowo untuk jadikan saya wakilnya Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo belum deklarasi. Ada, bukan banyak, ada lah. Ada lebih dari satu kan? Iya. Dan itu tokoh-tokoh yang punya elektabilitas yang selama ini di survei cukup tinggi. Ada tokoh-tokoh, orang-orang yang menurut saya memiliki jejak dan jejaring yang cukup bagus di dalam sepak terjang mereka. Termasuk yang kemudian sekarang juga menjabat mungkin di daerah, ataupun mungkin di pusat, atau mungkin di parlemen. Ya, begitulah. Kalau saya tanyakan, bayangan Pak Sekjen, calon wakil presiden untuk Pak Prabowo yang paling tepat, sosoknya seperti apa? Tentu nggak menyebut nama. Pak Prabowo itu kan kemarin tertinggal jauh di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Misalnya, bagaimana sosok ini bisa menutup atas kekurangan ini. Berarti tokoh Jawa Tengah atau Jawa Timur ini. Yang muda, ya. Kalau kan Pak Prabowo harus mengisi. Yang milenial, Gen Z, dan seterusnya itu harus kemudian dipikirkan juga, betul? Iya, Pak Prabowo kan usia juga tidak terbilang muda. Tapi tentu saja harus orang yang memiliki energitas yang lebih dari beliau. Tapi saya ingin tanya, terakhir sebelum saya tutup dialog ini. Kan masih ada perjanjian batu tulis, di mana pada 2009... ketika Pak Prabowo dan Bu Mega maju, Bu Mega waktu itu adalah capres, Pak Prabowo cawapres, maka ada komitmen yang dibuat tahun 2009 itu bahwa 2014 PDI Perjuangan harus mendukung Pak Prabowo menjadi capres. 2014 tidak terjadi, artinya masih utang untuk 2024. Benar demikian? Tidak, karena perjanjian batu tulis itu berlaku 2014. Jadi sudah habis? Kami menganggap itu sudah selesai. Kenapa saya tanyakan ini? Karena pada tahun 2019, Gerindra ada banyak kemudian bisa kita lihat, cukup kecewa ketika PDI Perjuangan mengajukan calonnya sendiri. Apakah 2024 ketika PDIP mengajukan calonnya sendiri, Gerindra akan kecewa kembali? Hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega begitu baik. Hubungan kami dengan tokoh-tokoh PDI Perjuangan juga begitu erat. Nah, kalau kemudian tidak ada pikiran lain, tentu saja itu adalah urusan rumah tangga masing-masing. Oke, baik. Terakhir, Pak Sekjen, awal 2022 akan deklarasi capres. Masih 2 tahun ke depan. Kenapa buru-buru? Pak Prabowo sesungguhnya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai memiliki mandat cukup kuat. Sebagai Ketua Dewan Pembina, beliau memiliki mandat untuk menentukan calon presiden, calon wakil presiden dari Partai Gerindra tanpa perlu suatu forum lagi. Artinya beliau bisa menetapkan kapan pun beliau mau. Cuman sebagai seorang yang demokratis, beliau itu dalam hal mengambil keputusan politik sering memanggil anggota Dewan Pembina untuk dimintain pandangannya. Setelah itu beliau ambil keputusan. Ini yang sedang kita tunggu adalah beliau memanggil para Dewan Pembina, di mana saya salah satunya, untuk mengambil keputusan. Setelah itu nanti akan diumumkan melalui sebuah deklarasi. Keyakinan saya tahun ini. Dan kelihatannya tidak akan lama lagi. Mudah-mudahan. Kita tunggu nanti dan kita cermati sama-sama. Terima kasih. Mas Iman, terima kasih. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Terima kasih. Bung Ahmad Muzani, terima kasih. Dan yakin Pak Prabowo tidak akan kalah untuk keempat kalinya di Pilpres 2024. Saya yakin sekali, Jawa Barat khususnya yakin Pak Prabowo masih tetap menang untuk Jawa Barat. Untuk Indonesia? Saya akan melisiknya eksklusif